dendam ya. Memangnya dunia sudah melakukan kesalahan apa pada Bapak? Sampai Bapak harus repot-repot keluar dari sana hanya untuk marah-marah. Alhamdulillah, udaranya murni sekali di sini. Saya jadi tidak perlu jauh-jauh mencari puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jalur pendakian Gunung Arjuno adalah urat nadi maut yang memisahkan hidup dan mati. Di ketinggian itu, di mana udara beku mulai merenggut kekuatan, ratusan pendaki berjuang melawan diri mereka sendiri. Mereka membawa perlengkapan terbaik, namun mereka semua terkejut. Di tengah barisan yang seragam itu, ada satu sosok yang bergerak ringan, seolah ia tidak terbebani oleh dingin atau bahaya. Namanya Pak Budi. Ia mendaki salah satu gunung paling menantang di Jawa Timur, hanya mengenakan sarung batik coklat dan sepasang sandal jepit tipis. Usianya sudah melewati 60 tahun, tetapi ia berjalan santai sambil mengepulkan asap rokok kretek. Semua orang mengira ia gila atau mungkin tersesat. Mereka tidak tahu. Kakek ini datang bukan untuk mencari puncak, melainkan untuk menjemput janji yang sangat menyayat hati. Janji yang ia buat kepada seseorang yang hilang di pungkungan Arjuno 10 tahun lalu. Siapakah Pak Budi sebenarnya dan apa yang membuatnya memilih cara gila ini untuk bertemu takdir? Namun, sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Jalur pendakian Gunung Arjuno adalah urat nadi batu dan tanah yang membelah punggung bukit hijau yang curam. Di ketinggian itu, di mana udara mulai menipis dan dingin menusuk tulang, lalu lalang pendaki adalah pemandangan biasa. Mereka semua membawa tas ransel besar, jaket tebal, sepatu bot, dan tongkat pendakian. Mereka bergerak dengan fokus, melawan kelelahan demi mencapai puncak. Namun, di tengah barisan pendaki yang seragam itu, ada satu sosok yang sangat mencolok. Namanya Pak Budi. Usianya mungkin sudah melewati 60 tahun, tetapi langkahnya ringan, seolah ia hanya berjalan santai menuju warung kopi di ujung desa. Ia tidak membawa ransel besar, hanya tas kain lusuh yang diselempangkan di bahu. Pakaiannya sederhana, kemeja hijau mint yang tidak dikancingkan memperlihatkan kulit dada yang keriput namun kokoh. Yang paling membuat para pendaki muda terheran-heran adalah penampilannya yang tidak lazim. Pak Budi mendaki Gunung Arjuno, salah satu gunung paling menantang di Jawa Timur, hanya dengan mengenakan sarung batik coklat dan sepasang sandal jepit swallow yang sudah tipis. Saat ini, Pak Budi berdiri di sebuah punggungan sempit, membiarkan angin pegunungan menerpa wajahnya. Ia berhenti bukan karena lelah, melainkan karena kebutuhan yang lebih mendesak. Ia menyalakan sebatang rokok kretek. Asap tebal mengepul dari mulutnya, berbaur dengan uap nafasnya yang dingin. Ia menghirup dalam-dalam, menikmati rasa tembakau yang membakar tenggorokan. Matanya yang tajam menatap jauh ke lembah yang tertutup kabut, seolah ia sedang mengamati sesuatu yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Tidak lama kemudian, sekelompok pendaki muda yang tampak kelelahan menyusulnya. Mereka berhenti sejenak, mengatur nafas, dan menatap Pak Budi dengan pandangan tak percaya. "Permisi Pak Tua," sapa salah satu pendaki, seorang pemuda bertopi rimba yang wajahnya sudah pucat. "Bapak serius naik dengan sarung itu?" Pak Budi menoreh, tersenyum tipis, gigi-giginya yang sudah menguning menjepit rokok. Ia jawab, suaranya serak namun mantap. "Iya nak, memangnya kenapa? Saya tidak merasa kedinginan." "Kami sudah memakai 3 lapis pakaian Pak," timpal pendaki wanita di belakangnya, suaranya bergetar. "Ini jalur Arjuno Pak, di atas sana udaranya bisa membekukan."
Pak Budi hanya mengangguk lalu menghisap rokoknya lagi. Nak, yang penting itu niatnya, kata Pak Budi. Kalau hati kita tenang, dingin itu hanya perasaan saja. Para pendaki muda itu saling pandang. Mereka menghormati orang tua, tetapi mereka juga merasa khawatir, terutama karena jalur yang mereka tuju semakin dekat dengan area yang dianggap keramat. Maaf Pak, ujar pemuda itu lagi, nadanya berubah serius. Kalau Bapak mau terus naik, sebaiknya Bapak hati-hati. Ini sudah mendekati batas vegetasi. Di atas sana, banyak yang bilang ada pasar gaib. Mendengar kata-kata pasar gaib, pendaki wanita itu segera merapatkan jaketnya tanpa ketakutan. Mereka bilang kalau sudah mulai berkabut tebal, jangan pernah menanggapi suara-suara aneh. Jangan pernah mengambil apapun. Jangan pernah menawar apapun. Kalau Bapak salah langkah, Bapak bisa tersesat selamanya di sana. Pak Budi mendengarkan semua peringatan itu dengan tenang. Ia mencentikan abu rokoknya ke tanah, matanya tetap santai. Pasar gaib ya, gumam Pak Budi, seolah sedang memikirkan daftar belanjaan. Jual apa saja di sana, Nak? Jual, ya, hal-hal gaib, Pak, kata pemuda itu sedikit ragu. Mereka menjual jiwa, kebahagiaan, bahkan keabadian, kata pemuda itu. Pak Budi pantulan dirinya sendiri, seorang pria bersarung dan bersandal jepit, memegang sepotong kekuasaan yang bisa mengubah dunia. Ini yang Bapak Raja Pasar bilang bayaran terakhir, gumamnya. Ini bukan bayaran, ini tanggung jawab. Ia merasa harus membuang batu itu, melemparkannya ke jurang. Tetapi, begitu pikiran itu melintas, batu itu terasa sakit di tangannya, memancarkan gelombang penolakan yang kuat. Ia tidak bisa membuangnya. Ia telah mengambilnya, dan kini batu itu telah memilihnya. Pak Budi memasukkan batu itu kembali ke dalam kotak gaharu, dan kotak itu kembali ke saku sarungnya. Perjalanannya ke puncak kini tidak lagi tentang mencari ketenangan atau menikmati pemandangan. Perjalanan ini sekarang adalah tentang bagaimana ia bisa menyelesaikan pendakiannya tanpa melepaskan energi berbahaya yang ia bawa dan tanpa menjual jiwanya atau jiwa orang lain kepada pecahan singgasana Raja Pasar. Ia menghela napas, menyalakan rokok baru, asapnya terasa pahit. Baiklah, katanya kepada gunung, kepada batu, dan kepada dirinya sendiri. Kalau begitu, kita lanjutkan saja. Tapi tolong, jangan ada lagi yang jual beli di jalur ini. Dengan langkah yang sedikit lebih berat, Pak Budi melanjutkan pendakian menuju puncak, membawa serta rahasia pasar gaib yang kini bersemayam di saku sarungnya. Ia tidak tahu bahwa batu itu adalah kunci yang bisa membuka gerbang kegelapan yang baru saja ia suruh beristirahat. Watu Jengger terasa lebih lengket dari biasanya. Setiap langkah Pak Budi bukan hanya melawan gravitasi, tetapi juga melawan bisikan yang tidak berbentuk yang berasal dari saku sarungnya. Batu hitam itu tidak berbicara dalam bahasa yang bisa didengar. Ia memancarkan keinginan untuk diakui, untuk digunakan, untuk kembali menjadi bagian dari transaksi besar. Panasnya yang samar terasa seperti demam, menjalar melalui serat-serat sarung dan kulit Pak Budi. Pak Budi mempercepat langkahnya sedikit, berharap gerakan fisik yang keras bisa mengusir sensasi gaib itu. Ini bukan pasar, Pak Raja, gumamnya, menghirup asap rokok dalam-dalam. Ini gunung, di sini hanya ada pendaki dan kelelahan, tidak ada untung dan rugi. Namun, seiring ia mendekati batas pepohonan terakhir, ia mulai melihat tanda-tanda bahwa batu itu telah menarik perhatian. Ia melihat sepasang sepatu bot pendaki tergeletak di samping jalur, ditinggalkan begitu saja. Beberapa meter di atasnya, seorang pemuda meringkuk di bawah naungan batu besar, wajahnya pucat pasi.
Pemuda itu, yang mungkin bernama Adi, terlihat seperti sedang berjuang bukan hanya melawan tanjakan yang curam, tetapi melawan sesuatu yang jauh lebih berat dari ranselnya. Saat Pak Budi mendekat dengan langkah santai khasnya, Adi mendongak, matanya yang cekung memancarkan keputusasaan yang mendalam, tetapi juga secercah harapan yang mendadak liar. Adi telah mendengar desas-desus. Semua pendaki di jalur atas tahu tentang pria bersarung yang berjalan santai, yang kabarnya bisa menenangkan si penguasa kegelapan dan berjalan keluar dari pasar gaib tanpa membayar apa-apa. "Bapak," suara Adi serak, hampir menangis. "Tolong saya, Pak." Pak Budi berhenti. Ia tidak segera menjawab. Ia melihat kelelahan fisik, tetapi ia juga melihat beban di bahu pemuda itu. Beban itu bukanlah ransel, melainkan simpanan rasa takut, hutang yang tidak terbayar, atau janji yang telah dilanggar di dunia bawah. "Kamu mau saya tolong apa, Nak?" tanya Pak Budi, suaranya datar. "Saya tidak kuat lagi, Pak. Bukan kaki saya yang sakit, Pak. Ini di sini." Adi menunjuk dadanya. "Saya sudah mencoba menjual semua yang saya punya, kekuatan saya, waktu saya, bahkan harga diri saya. Tapi beban ini tidak mau lepas. Mereka bilang hanya orang yang sudah tidak punya keinginan yang bisa mengambilnya." Tiba-tiba, batu di saku Pak Budi berdenyut keras. Sebuah gelombang panas mendesak keluar, seolah-olah batu itu sedang tertawa kecil. "Ambil bebannya," bisik sebuah pikiran asing yang terasa seperti tembakau basi dan janji palsu. "Tukar dengan kekuasaan, berikan dia ketenangan, dan ambil jiwanya sebagai deposit. Hanya sebentar, lalu kamu buang deposit itu saat sampai di puncak." Ini adalah godaan yang paling berbahaya, bukan meminta Pak Budi untuk menjual dirinya, tetapi untuk menjual orang lain atas nama belas kasihan. Pak Budi menatap Adi, yang sekarang menatapnya dengan mata memohon, seolah Pak Budi adalah satu-satunya jalan keluar. "Kamu mencari transaksi, Nak," kata Pak Budi. "Di sini tidak ada lagi jual-beli." "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijual, Pak," balas Adi putus asa. "Saya akan berikan apa saja, Pak. Hanya saja saya tidak tahu apa yang Bapak butuhkan." Batu hitam itu bergetar, mendesak Pak Budi untuk mengulurkan tangan, menyentuh Adi, dan memulai kontrak gaib itu. Jika Pak Budi menyentuh pemuda itu sambil memegang pecahan singgasana Raja Pasar, transfer kekuasaan dan beban akan terjadi secara instan. Pak Budi menarik napas panjang, menahan dorongan untuk menggunakan kekuasaan yang kini ia bawa. "Saya tidak butuh apa-apa, Nak," jawab Pak Budi, mengeluarkan sebungkus rokok baru dari kotak gaharu, menghindari sentuhan langsung dengan batu itu. Ia menyalakan sebatang rokok, lalu menawarkan bungkusan itu kepada Adi. "Kamu tidak perlu bayar saya. Kamu hanya perlu berhenti menjual diri kamu kepada ketakutan." Adi mengambil rokok itu dengan tangan gemetar. Ia menghirupnya, dan asapnya tampak menenangkan sedikit ketegangan di wajahnya. "Lalu, bagaimana dengan beban ini, Pak?" "Beban itu," jawab Pak Budi, menunjuk ke arah puncak yang tertutup kabut, "hanya bisa diselesaikan dengan berhenti. Berhenti berjalan, berhenti berpikir, dan berhenti menjual. Kalau kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya sekarang, beban itu akan terasa ringan." Saat Pak Budi mengucapkan kata cukup, batu di saku sarungnya bereaksi dengan marah. Kabut tebal yang dingin tiba-tiba turun menyelimuti mereka. Bukan kabut biasa, tetapi kabut yang membawa aroma tembakau dan uang lama. Aroma yang sama yang ia cium di pasar gaib. Udara menjadi berat, dan Pak Budi bisa merasakan energi batu itu menyebar. Energi itu tidak ditujukan kepada Pak Budi, melainkan kepada Adi. Mata Adi yang tadinya penuh keputusasaan, tiba-tiba dipenuhi dengan keserakahan yang membara. Ia melihat saku sarung Pak Budi, tempat kotak gaharu itu berada. Ia tidak lagi melihat seorang pria tua yang memberinya rokok.
Ia melihat sumber kekuasaan. "Bapak bohong," desis Adi. Suaranya berubah menjadi lebih rendah dan serak, seolah ada entitas lain yang berbicara melalui dirinya. "Bapak membawa barang yang sangat berharga. Bapak bilang Bapak tidak butuh apa-apa. Kalau begitu, berikan kepada saya. Saya akan menggunakannya untuk menukar semua beban saya." Pak Budi tahu, ini bukan lagi Adi yang berbicara. Ini adalah pengaruh Raja Pasar yang menggunakan keinginan Adi sebagai medium untuk mengambil kembali pecahan singgasananya, atau setidaknya memastikan pecahan itu digunakan untuk transaksi. "Ini bukan mainan, Nak," kata Pak Budi sambil membuang puntung rokoknya. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku, jarinya menyentuh batu yang panas itu. Ia tidak ingin mengeluarkannya, tetapi ia harus menegaskan otoritasnya. "Babak Raja," katanya, berbicara kepada batu itu. Suaranya tegas dan tenang, memecah kabut yang beraroma pasar itu. "Saya sudah bilang, saya tidak mau ada lagi jual beli di jalur ini. Jangan paksa saya untuk membuang barang yang merepotkan ini ke kawah aktif." Ancaman itu berhasil. Batu itu berdenyut sekali, sangat panas, lalu meredup. Kabut yang beraroma pasar itu perlahan menipis, digantikan oleh hawa dingin gunung yang normal. Adi terbatuk, matanya berkedip bingung, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyanya, kembali menjadi pemuda yang kelelahan. Pak Budi tidak menjawab, ia hanya menepuk bahu Adi. "Istirahatlah, Nak. Jangan terlalu banyak berpikir tentang apa yang tidak kamu punya. Puncak itu ada di depan, itu saja yang penting." Pak Budi melanjutkan langkahnya. Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi ia merasakan batu itu kini terasa sangat dingin di sakunya, seperti sedang merajuk. Ia telah berhasil menolak godaan untuk menjual nyawa orang lain, tetapi ia tahu ujian ini hanyalah pemanasan. Batu itu adalah kunci, dan ia kini semakin dekat dengan pintu yang bisa dibuka oleh kunci itu. Perjalanan ke puncak kini adalah pertarungan kehendak antara Pak Budi yang sederhana dengan pecahan kekuasaan gaib yang menuntut untuk digunakan. Ia tidak tahu apa yang menunggu di puncak, tetapi ia yakin Raja Pasar tidak akan membiarkan pecahan singgasananya mencapai tempat tertinggi tanpa menciptakan kekacauan. Pak Budi terus berjalan. Jalur kini semakin curam, didominasi oleh pasir vulkanik dan bebatuan besar. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi semburat jingga di timur menjadi panduan. Ia tidak lagi bertemu pendaki lain. Keheningan di ketinggian ini terasa berbeda, bukan hening yang damai, melainkan hening yang menunggu. Batu di sakunya terasa seperti bongkahan es, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Ini adalah cara batu itu merajuk, atau mungkin cara Raja Pasar menunjukkan ketidaksenangannya. Kekuatan itu tidak lagi mencoba menggoda Pak Budi dengan kekayaan, tetapi dengan janji kelegaan. "Mengapa Bapak harus membawa beban ini?" bisik, sebuah pikiran di benaknya. "Buang saja, lepaskan, Bapak bisa beristirahat." Pak Budi tersenyum kecil. Ia tahu, melepaskan batu itu di tengah jalan hanya akan membuatnya jatuh ke tangan orang lain. Seperti Adi tadi, ia harus membawanya sampai ke tempat tertinggi. Ia memacu langkahnya, mengabaikan rasa lelah yang mulai menyerang otot betisnya. Ia tidak lagi melihat puncak Arjuno sebagai tujuan fisik, tetapi sebagai titik akhir dari sebuah pertarungan kehendak. Setelah berjam-jam melewati punggungan yang sangat terbuka dan berbahaya, Pak Budi akhirnya mencapai puncak Arjuno. Pemandangan yang menyambutnya bukanlah panorama indah yang diharapkan para pendaki. Puncak itu terasa kosong, hanya ada kawah mati yang mengepulkan sedikit asap belerang dan tuguh kecil penanda ketinggian. Saat kakinya menyentuh tanah tertinggi, batu di saku sarungnya berdenyut, bukan lagi dingin, tetapi membara seperti lava. Udara di sekelilingnya pecah, bukan kabut, tetapi cahaya keemasan yang gelap mulai menyelimuti puncak.
Aroma tembakau dan uang lama kembali menyeruak, kali ini jauh lebih pekat dan kuat. Di hadapan Pak Budi, di atas kawah mati, terbentuklah sebuah tahta yang terbuat dari bayangan dan keinginan yang belum terpenuhi. Di atas tahta itu duduklah Raja Pasar. Raja Pasar kali ini tidak tampil sebagai pedagang yang ramah. Ia tampak seperti badai yang terkurung, matanya memancarkan ribuan transaksi yang belum selesai. Kau membawanya sampai ke sini, suara Raja Pasar bergema, tidak hanya di telinga, tetapi di dalam dada Pak Budi. Pecahan singgasana ini selalu kembali ke tempat tertinggi, dan di tempat tertinggi, transaksi adalah satu-satunya hukum. Raja Pasar mengulurkan tangan, serahkan, aku akan memberimu apapun yang kau minta. Kekuatan untuk mengendalikan gunung ini, abadi, atau hanya ketenangan, sebutkan hargamu. Pak Budi berdiri tegak di tengah cahaya keemasan yang gelap itu. Ia mengeluarkan batu gaharu itu dari saku sarungnya. Batu itu bersinar liar, seolah meronta ingin menyatu kembali dengan Raja Pasar. Bapak Raja, kata Pak Budi, suaranya tetap tenang meskipun angin di puncak menderu kencang. Saya sudah bilang, saya tidak punya apa-apa untuk dijual dan saya tidak butuh apa-apa untuk dibeli. Kebohongan, raung Raja Pasar, kau pendaki, semua pendaki menginginkan sesuatu, pengakuan, ketenangan, atau sekedar merasa lebih hebat dari yang lain. Gunakan kunci itu, Budi, gunakan untuk menukar bebanmu. Di sekeliling Pak Budi, ilusi mulai terbentuk. Ia melihat sekilas rumahnya yang reot berubah menjadi istana. Ia melihat dirinya dihormati semua orang. Ia melihat semua bungkus rokoknya terisi penuh, tidak akan pernah habis. Itu semua hanya ilusi Bapak Raja, jawab Pak Budi, mengabaikan gambaran kemewahan itu. Saya mendaki bukan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Saya mendaki untuk membuktikan bahwa yang saya punya sudah cukup. Ia memegang erat batu itu. Kunci ini, pecahan singgasana ini, hanya bisa membuka satu pintu bagi saya, pintu yang menuju keserakahan. Raja Pasar tertawa, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan dengan benda yang sangat berharga ini yang menuntut untuk digunakan? Pak Budi melihat ke arah kawah yang mati. Ia melihat ke bawah, ke jurang, lalu kembali menatap Raja Pasar. Barang yang merepotkan dan tidak berguna, kata Pak Budi dengan nada yang sangat datar, seolah ia sedang membicarakan sampah. Ia lalu melakukan hal yang paling tidak terduga, hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh Raja Pasar yang terikat pada transaksi dan harga. Pak Budi melangkah ke tugu penanda puncak. Ia meletakkan batu gaharu yang sangat berharga itu di atas tugu. Ia tidak melemparnya, tidak menjualnya, tidak menggunakannya. Ia hanya meninggalkannya. Ini bukan milik saya, katanya kepada Raja Pasar sambil menghela nafas lega. Dan saya tidak mau menukar apapun untuk membawanya kembali. Kalau Bapak Raja mau, silahkan ambil kembali. Tapi jangan pernah lagi mengganggu orang-orang di jalur pendakian ini. Keheningan menyelimuti puncak. Raja Pasar yang terbuat dari keinginan tertegung melihat penolakan total ini.
Kekuatan pecahan singgasana itu hanya bisa diaktifasi melalui transaksi, tetapi Pak Budi menolak untuk terlibat dalam jual beli apapun. Cahaya keemasan yang gelap perlahan memudar, tahta bayangan itu menghilang, dan Raja Pasar kini hanya menjadi bayangan yang marah di kejauhan. Kau membuang kekuasaan, desis Raja Pasar, suaranya melemah. Saya hanya membuang sampah yang merepotkan, koreksi Pak Budi. Dalam sekejap, Raja Pasar menghilang sepenuhnya. Puncak kembali normal, hanya ada hawa dingin, bau belerang, dan ketenangan yang sesungguhnya. Pak Budi merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang ia bawa, baik fisik maupun gaib, kini telah hilang. Ia mengeluarkan sebungkus rokok yang tersisa, tinggal 2 batang. Ia menyalakan satu, menghirup asapnya dalam-dalam. Rasa tembakau itu terasa lebih nikmat daripada sebelumnya. Ia menatap batu gaharu yang ditinggalkannya di atas tugu. Batu itu kini tampak kusam dan biasa saja, hanya sebuah batu yang tergeletak di puncak gunung. Tanpa keinginan manusia yang menggerakkannya, pecahan singgasana itu hanyalah mineral mati. Pak Budi menghabiskan rokoknya sambil menikmati pemandangan matahari yang kini sudah tinggi. Pemandangan itu benar-benar indah, bukan karena ketinggiannya, tetapi karena ia mencapainya tanpa harus menjual apapun, tanpa harus menjadi serakah. Alhamdulillah, bisik Pak Budi, rokoknya masih ada satu lagi untuk perjalanan turun. Ia membuang puntung rokoknya, tidak sembarangan, tetapi mematikan apinya dan menyimpannya di saku sarung. Dengan santai, Pak Budi mulai melangkah turun. Ia berjalan perlahan, dengan sarung dan sandal jepitnya, meninggalkan puncak, meninggalkan kekuasaan, dan meninggalkan semua godaan yang ditawarkan pasar gaib. Di punggungnya tidak ada lagi beban. Ia hanya membawa ketenangan dan 1 batang rokok tersisa. Bukti bahwa kesederhanaan dan keteguhan hati jauh lebih berharga daripada semua yang diperjualbelikan di pasar gaib. Tertawa kecil. Tawa itu terdengar kering, seperti gesekan daun kering. Wah, mahal-mahal semua yang dijual, ujar Pak Budi. Saya ini orangnya sederhana, Nak. Tidak butuh keabadian atau kebahagiaan yang dijual. Kebutuhan saya cuma 1. Apa itu, Pak? Rokok, jawab Pak Budi, menunjuk puntung rokok di tangannya. Asal rokok saya tidak habis, Allah sudah kasih saya cukup kenikmatan di dunia ini. Para pendaki muda itu terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Mereka merasa Pak Budi ini mungkin sedikit gila, atau mungkin jauh lebih bijaksana dari yang terlihat. Setelah bertukar pandang sebentar, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka memberi hormat pada Pak Budi dan bergegas melangkah, berharap segera jauh dari pria aneh bersarung dan sandal jepit itu. Pak Budi menunggu sampai punggung mereka menghilang di balik tikungan jalur. Ia menghabiskan rokoknya hingga sisa sedikit, lalu membuang puntungnya. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara dingin yang murni. Pasar gaib, ulang Pak Budi, menyeringai kecil. Semoga mereka punya stok kretek yang bagus. Ia melanjutkan pendakiannya. Langkahnya tetap santai, tidak terburu-buru, tetapi penuh tenaga. Semakin tinggi ia melangkah, semakin cepat perubahan suasana terjadi. Matahari yang tadinya bersinar samar, kini sepenuhnya tertutup. Kabut mulai merayap naik dari lembah. Bukan kabut tipis biasa, melainkan kabut tebal berwarna putih susu yang bergerak cepat, seolah didorong oleh kangan tak terlihat. Dalam hitungan menit, jarak pandang Pak Budi menyusut drastis. Ia tidak bisa melihat lebih dari 3 meter di depannya. Hutan pinus yang tadinya terlihat jelas, kini hanya bayangan samar yang menelan cahaya. Suasana menjadi sunyi, sunyi yang mematikan.
Di gunung, kesunyian seperti ini seringkali lebih menakutkan daripada suara apapun. Ini adalah sunyi yang menandakan bahwa alam telah menahan napasnya. Pak Budi berhenti sejenak. Ia meraba saku ke mejanya, memastikan bungkus rokoknya masih aman. Ia melanjutkan langkahnya, mengandalkan insting untuk mengikuti jalur berbatu yang licin. Tiba-tiba, telinganya menangkap sesuatu. Awalnya, itu hanya desiran angin yang terdengar seperti bisikan panjang. Namun, desiran itu perlahan berubah. Ia mendengar suara yang tidak seharusnya ada di ketinggian Arjuno yang sunyi. Bukan suara burung, bukan suara langkah kaki pendaki. Itu adalah suara keramaian. Suara riuh rendah, seperti obrolan banyak orang yang disaring oleh jarak dan kabut. Ada suara tawa yang hampa, suara dentingan logam, dan samar-samar seperti jeritan yang teredam. Pak Budi tahu, ini bukan halusinasi. Ini adalah pasar gaib yang diperingatkan oleh para pendaki muda tadi. Ia tersenyum tipis. Alhamdulillah, bisik Pak Budi. Ternyata benar-benar ada. Saya jadi tidak perlu jauh-jauh mencari rokok. Ia terus berjalan menuju sumber suara itu. Kabut semakin tebal, dan udara terasa semakin berat, seperti ia sedang berenang di dalam air dingin. Suara keramaian itu semakin jelas, seolah pasar gaib itu hanya beberapa langkah di depannya. Ia bisa mencium aroma aneh, campuran dupa, tanah basah, dan sesuatu yang manis seperti darah dan madu. Ketika ia melangkah melewati sebongkah batu besar, tiba-tiba kabut di depannya tidak lagi kosong. Sebuah bayangan besar dan gelap muncul. Bayangan itu jauh lebih tinggi dari pohon tertinggi di sana. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi proporsinya tidak wajar. Bahunya lebar dan kepalanya hampir menyentuh batas kabut. Pak Budi mengangkat wajahnya, menatap lurus ke atas. Ia harus mendongak sangat tinggi untuk melihat sosok itu sepenuhnya. Sosok itu berdiri diam, menghalangi seluruh jalur. Matanya, meski samar tertutup bayangan, tampak memancarkan cahaya kuning redup. Ini adalah perwujudan pertama dari penjaga gunung itu, si tinggi besar. Pak Budi tidak menunjukkan reaksi terkejut atau takut. Ia hanya berdiri di sana, di tengah jalur sempit dengan sarung dan sandal jepitnya, menatap raksasa seolah ia sedang menatap tetangga yang menghalangi jalan masuk rumah. "Siapa kau?" Suara sosok itu menggelegar. Suara itu bukan hanya didengar oleh telinga, tetapi juga dirasakan di dada Pak Budi, membuat tanah di bawah sandal jepitnya bergetar. Pak Budi mengambil rokok dari saku kemejanya. Ia menyalakan korek api. Api kecil itu tampak kontras dengan kegelapan dan ukuran raksasa di depannya. "Saya Budi, Pak," jawab Pak Budi, santai menghisap rokoknya. "Mau numpang lewat sebentar." "Kau harus kembali," perintah si tinggi besar. Suaranya mengandung ancaman yang mematikan. Pak Budi menghempuskan asap rokoknya ke udara dingin. Asap itu naik perlahan, seolah menantang kabut tebal. "Wah, Bapak ini galak sekali ya," ujar Pak Budi, kepalanya sedikit miring. "Saya ini cuma mau lewat, Pak. Lagian jalur ini kan jalur umum, masa dilarang?" Si tinggi besar tampak terkejut. Biasanya, manusia yang berhadapan dengannya akan langsung lari ketakutan atau setidaknya berlutut memohon ampun. Tetapi pria tua bersarung ini malah mengajaknya berdebat. "Kau menantangku, manusia?" Suara si tinggi besar kini dipenuhi amarah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan debu dan daun kering. "Bukan menantang, Pak," kata Pak Budi masih tenang. "Cuma khawatir. Kalau Bapak berdiri di sini terus, bagaimana saya bisa lewat? Nanti rokok saya keburu habis di jalan." Jawaban Pak Budi yang begitu sederhana dan tidak terpengaruh oleh ancaman metafisik justru memicu kemarahan yang luar biasa dari si tinggi besar. "Manusia bodoh," geram si tinggi besar. "Kau akan melihat apa akibatnya jika kau meremehkan penguasa gunung ini."
Dalam sekejap, kabut di sekitar mereka mulai berputar dengan liar. Suara riuh pasar yang tadinya samar, kini meledak menjadi hiruk-pikuk yang nyata. Pak Budi merasakan getaran kuat di tanah, dan dalam sekejap mata, kabut itu terbelah, memperlihatkan pemandangan yang seharusnya tidak ada. Di depan Pak Budi, terhampar sebuah lapangan luas yang gelap, dipenuhi tenda-tenda berwarna merah marun. Api obor menyala di mana-mana, menerangi wajah-wajah pedagang dan pembeli yang tampak pucat dan asing. Ini adalah pasar goib yang kini muncul sepenuhnya, bukan lagi sekadar ilusi. Si tinggi besar berdiri di antara Pak Budi dan pasar itu, seolah-olah penampakan pasar ini adalah bukti kekuatannya. Lihatlah, teriak si tinggi besar menunjuk ke pasar. Inilah kekuasaanku, sekarang takutlah dan kembalilah ke tempat asalmu. Pak Budi menatap pasar yang ramai itu, lalu kembali menatap si tinggi besar. Pasarnya lumayan ramai ya Pak, komentar Pak Budi tanpa sedikit pun rasa takut. Ia menghisap rokoknya lagi. Tapi saya harus akui, desain tendanya agak kuno. Kemarahan si tinggi besar mencapai puncaknya. Ia mengangkat tangan besarnya, siap menghantam tanah di dekat Pak Budi, tetapi sebelum ia sempat bergerak, getaran yang lebih besar dan lebih dalam menghantam gunung. Getaran ini bukan dari angin atau makhluk goib. Ini adalah getaran yang berasal dari inti bumi, getaran yang membawa serta aura kegelapan yang dingin dan mematikan. Bukan hanya pasar goib yang terkejut, bahkan si tinggi besar yang baru saja mengamuk tiba-tiba membeku di tempatnya. Matanya yang bersinar kuning kini dipenuhi ketakutan. Suara keramaian pasar mendadak senyap. Semua obor di tenda-tenda itu meredup seolah takut pada kegelapan yang akan datang. Pak Budi merasakan hawa dingin yang jauh melampaui dinginnya udara gunung. Hawa dingin yang membawa serta bau belerang dan kehancuran. Ia menoleh ke samping, ke arah punggungan yang lebih tinggi. Tanah di sana mulai retak. Retakan itu melebar dengan cepat, mengeluarkan asap hitam pekat yang bukan berasal dari kabut, melainkan dari kedalaman yang tak terbayangkan. Dari celah yang menganga di tanah itu, perlahan-lahan muncul sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan, dan membawa aura penguasa yang membuat si tinggi besar terlihat seperti anak kecil. Sosok itu muncul sepenuhnya. Ia adalah entitas kegelapan murni. Tubuhnya diselimuti bayangan dengan tanduk melengkung yang tajam dan mata yang menyala merah seperti bara api neraka. Ia bukan hanya tinggi, ia adalah manifestasi dari kengerian itu sendiri. Si penguasa kegelapan telah keluar. Pak Budi yang tadinya santai, kini sedikit menegakkan punggungnya. Ia tidak takut, tetapi ia menyadari bahwa situasi ini baru saja menjadi sangat rumit. Si tinggi besar, penjaga gunung yang sombong itu, kini berlutut, wajahnya menunduk ke tanah, gemetar ketakutan di hadapan entitas baru ini. "Tuanku," bisik si tinggi besar, suaranya penuh ketakutan. Si penguasa kegelapan tidak menghiraukan si tinggi besar. Matanya yang menyala merah menatap lurus ke arah Pak Budi, satu-satunya sosok yang masih berdiri tegak di tengah kehancuran yang akan datang. Setelah ribuan tahun terperangkap, suara si penguasa kegelapan terdengar berat dan bergemuruh, seolah setiap kata adalah gempa bumi kecil. Pak Budi menghisap rokoknya untuk terakhir kali, lalu membuang puntungnya. Ia menatap lurus ke mata merah itu, ekspresinya tetap netral. "Balas dendam ya?" kata Pak Budi, mengangguk-angguk. "Tapi setelah semua itu hancur, Bapak mau apa?" Si penguasa kegelapan tidak punya jawaban. Ia hanya punya amarah. Dan Pak Budi baru saja menusuk inti dari kehampaan amarahnya. "Apa tujuan dari semua kemarahan ini, Pak?" tanya Pak Budi lagi. Nadanya lembut, seperti seorang ayah yang bertanya pada anaknya yang sedang merajuk. "Kalau tujuannya cuma marah, nanti Babak capek sendiri."
Aura kegelapan di sekitar si penguasa kegelapan mulai goyah. Entitas itu yang seharusnya tidak bisa diganggu oleh logika manusia, kini mulai merasa bingung. Pak Budi melangkah maju, melewati si tinggi besar yang masih berlutut. Ia berjalan santai, seolah si penguasa kegelapan hanyalah tiang listrik. "Sudahlah Pak," saran Pak Budi, "Bapak terlihat sangat lelah. Kenapa tidak kembali saja ke tempat Bapak, beristirahat sebentar? Mungkin setelah tidur amarahnya sudah hilang." Aura kegelapan di sekitar si penguasa kegelapan mulai goyah. Entitas itu yang seharusnya tidak bisa diganggu oleh logika manusia, kini mulai merasa bingung. Pak Budi melangkah maju, melewati si tinggi besar yang masih berlutut. Ia berjalan santai, seolah si penguasa kegelapan hanyalah tiang listrik. "Sudahlah Pak," saran Pak Budi, "Bapak terlihat sangat lelah. Kenapa tidak kembali saja ke tempat Bapak, beristirahat sebentar? Mungkin setelah tidur amarahnya sudah hilang." Kata-kata Pak Budi yang penuh ketenangan dan ketulusan mulai meredakan badai kegelapan yang mengelilingi entitas itu. Amarah si penguasa kegelapan yang seharusnya membakar dunia kini terasa seperti api yang kehabisan oksigen. Sosok itu yang tadinya sangat besar dan mengancam perlahan-lahan mulai menyusut, cahayanya meredup. "Istirahatlah Pak," ulang Pak Budi, kini berdiri tepat di depan celah tanah yang menganga. Dengan desahan yang terdengar seperti badai pasir, si penguasa kegelapan menghilang kembali ke dalam celah bumi. Retakan itu menutup dengan suara gemuruh yang pelan dan asap hitam lenyap di telan kabut Arjuno. Hanya dalam beberapa detik, kengerian itu berlalu. Si tinggi besar yang masih berlutut mengangkat kepalanya dengan bingung. Ia menatap Pak Budi, pria tua bersarung itu, seolah ia baru saja melihat keajaiban. Pak Budi menoleh ke arah si tinggi besar. "Nah kan," kata Pak Budi, "saya bilang juga apa? Kalau capek istirahat saja, tidak perlu marah-marah di gunung orang." Si tinggi besar tidak berani menjawab. Pak Budi kemudian berbalik, menatap pasar gaib yang kini kembali ramai, seolah tidak terjadi apa-apa. "Maaf Pak," kata Pak Budi kepada si tinggi besar yang masih syok. "Karena Bapak sudah menghalangi jalan tadi, saya jadi kehabisan rokok, saya harus mampir ke pasar ini sebentar." Tanpa menunggu jawaban, Pak Budi melangkahkan kaki ringannya menuju pasar gaib. Ia berjalan lurus di antara tenda-tenda merah yang penuh misteri, menuju ke jantung pasar itu. Ia akan mencari rokok. Pak Budi melangkah melewati si tinggi besar yang masih duduk bersimpuh dalam kebingungan. Pria tua bersarung itu berjalan santai, seolah pasar gaib di depannya hanyalah pasar kaget di pinggir jalan. Kabut yang menyelimuti jalur pendakian kini terasa lebih tebal, tetapi di dalam pasar itu sendiri ada cahaya aneh yang berasal dari obor-obor biru dan hijau yang tergantung di tiang-tiang tenda. Pasar gaib di Arjuno bukanlah pasar biasa. Udara di sana tidak berbau tanah basah atau pinus, melainkan aroma manis yang memuakkan, bercampur dengan bau karat yang dingin. Bau itu adalah bau dari keabadian yang membusuk. Langkah kaki Pak Budi yang hanya beralaskan sandal jepit terdengar lingan di atas tanah pasar yang terasa seperti diinjak. Ia berjalan di antara deretan tenda kain merah tua yang seolah terbuat dari kulit yang diwarnai. Di dalam tenda-tenda itu, para pedagang bukanlah manusia. Mereka adalah entitas yang bentuknya tidak stabil, terkadang terlihat seperti bayangan panjang, terkadang seperti wujud yang terlalu sempurna untuk dilihat mata telanjang. Mereka berbisik, suara mereka terdengar seperti gesekan pasir halus. Pak Budi berhenti di depan sebuah meja yang terbuat dari tulang belulang yang dipoles mengkilap. Di atas meja itu diletakkan barang-barang dagangan yang mustahil. Ada guci kristal yang di dalamnya berputar-putar kabut berwarna emas. Di bawahnya terdapat label yang ditulis dengan darah kering.
Kebahagiaan murni, bisik entitas yang menjaga meja itu, wujudnya seperti wanita dengan rambut yang terbuat dari akar pohon. Di sebelahnya, ada sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat yang bergerak seperti minyak. Lupa, tawar pedagang itu lagi, suaranya mendesis. Lupakan semua penyesalanmu, Tuan. Harga, kenangan terbaikmu saat kecil. Pak Budi hanya mengangguk-angguk, matanya menyapu deretan barang dagangan itu dengan tatapan menilai yang sama seperti ia menilai harga cabai di pasar biasa. Maaf, Mbak, kata Pak Budi ramah. Kalau kebahagiaan murni ini, apa rasanya sama seperti saat saya selesai makan nasi pecel yang pedas di pagi hari? Pedagang itu terdiam, mata hitam pekatnya menatap Pak Budi, seolah mencoba memahami pertanyaan itu. Ini adalah kebahagiaan yang melampaui batas manusia, jawabnya setelah beberapa saat. Tidak bisa dibandingkan dengan makanan fana. Oh begitu, kata Pak Budi sedikit kecewa. Kalau begitu saya tidak tertarik. Nasi pecel itu kebahagiaan yang sudah pasti. Kalau ini sepertinya repot. Pak Budi kembali melangkah, meninggalkan pedagang yang terpaku. Ia masuk lebih dalam ke jantung pasar. Di sana, transaksi yang lebih mengerikan sedang berlangsung. Di salah satu sudut, terlihat seorang pria kurus yang jiwanya sedang ditarik perlahan-lahan. Terlihat seperti benang perak yang keluar dari punggungnya. Pria itu tampak tersenyum karena sebagai gantinya, ia diberikan sebuah kotak kecil berisi pengetahuan yang tak terbatas. Di lapak lain, sebuah entitas berjubah gelap sedang menimbang setumpuk hati manusia yang telah mengering di atas timbangan kuno. Kengerian pasar itu seharusnya melumpuhkan setiap manusia yang melihatnya, memaksa mereka untuk tergoda oleh iming-iming atau jatuh dalam ketakutan. Namun, Pak Budi hanya berjalan melewati semua itu dengan pandangan lurus. Ia mendekati sebuah tenda yang paling besar, yang dijaga oleh dua sosok menyerupai raksasa yang terbuat dari batu hitam. "Permisi, Mas," sapa Pak Budi kepada salah satu penjaga batu itu. "Di sini ada yang jual rokok kretek filter yang bungkusnya warna coklat." Raksasa batu itu tidak bergerak, tetapi suara berderak datang dari dalam dirinya. "Manusia," geram suara itu, bergema di seluruh pasar. "Kau mencari kebutuhan fana di tempat yang menjual keabadian. Kau mencari asap di tempat yang menjual napas kehidupan itu sendiri." "Iya, Mas," balas Pak Budi, "saya sudah bilang tadi, rokok saya habis. Tadi ada bapak-bapak yang marah-marah di depan, jadi saya lupa bawa cadangan." Mendengar kata-kata itu, beberapa pedagang di sekitar pasar gaib menoleh. Mereka telah mendengar tentang insiden di gerbang tadi. Tentang bagaimana penguasa kegelapan diusir pulang hanya karena disuruh istirahat. Keheningan kembali menyelimuti pasar. Semua yang ada di sini dijual dengan harga nyawa, waktu, atau jiwa manusia, ujar penjaga batu itu. "Jika kau mencari rokok, kau harus membayar dengan sesuatu yang layak." Pak Budi menggaruk kepalanya yang tertutup peci hitam. "Wah, kalau cuma buat rokok, masa harus bayar pakai nyawa, Mas?" keluh Pak Budi. "Nanti saya merokoknya pakai apa? Kan repot." Pak Budi kemudian melihat ke dalam tenda besar itu. Ia melihat singgasana tinggi yang terbuat dari kristal yang memancarkan cahaya ungu. Di atasnya duduklah sosok yang jauh lebih megah dari semua entitas yang ada di pasar. Sosok itu, Raja Pasar, terlihat seperti seorang bangsawan Jawa kuno, mengenakan mahkota yang terbuat dari duri emas dan jubah sutra hitam yang disulam dengan bintang-bintang mati. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang sangat tua, tetapi juga rasa bosan yang tak terhingga. Raja Pasar telah mengamati Pak Budi sejak pria bersarung itu melangkahkan kaki ke dalam wilayahnya. Ia melihat keanehan dalam diri manusia ini. Semua manusia yang datang ke pasar gaib selalu membawa dua hal, ketakutan yang besar atau keserakahan yang tak terbatas. Pak Budi tidak membawa keduanya, ia hanya membawa kebutuhan yang sangat sederhana.
Raja Pasar mengangkat tangannya yang pucat, isyarat agar penjaga batu itu diam. Biarkan dia masuk, perintah Raja Pasar. Suaranya terdengar seperti lonceng yang berdentang di dalam gua kosong. Penjaga batu itu menyingkir. Pak Budi melangkah masuk ke dalam tenda. Udara di sini terasa lebih dingin, tetapi juga lebih tenang. Raja Pasar menatap Pak Budi, mengukur kedalaman jiwa pria di hadapannya. "Selamat datang Tuan yang berani," sapa Raja Pasar. "Kau datang ke tempat di mana hasrat terdalam diwujudkan. Katakan padaku, apa yang kau cari di pasar ini?" Pak Budi berdiri tegak di hadapan singgasana. "Saya cuma mau cari rokok, Bapak Raja," jawab Pak Budi. Nadanya datar. "Saya sudah tanya ke beberapa tempat, tapi mereka jualnya aneh-aneh. Ada yang jual kebahagiaan, ada yang jual lupa. Saya tidak butuh itu. Saya cuma mau rokok. Kalau ada, berapa harganya?" Raja Pasar tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan selama ribuan tahun. "Kau menolak keabadian, kekuasaan, dan kebahagiaan sejati," kata Raja Pasar, "hanya untuk sebatang rokok." "Iya, Bapak Raja," Pak Budi mengiyakan. "Keabadian itu sepertinya melelahkan. Kekuasaan itu pasti banyak urusannya. Kalau rokok, paling cuma perlu korek api, lebih praktis." Raja Pasar menyandarkan kepalanya ke belakang, menatap langit-langit tenda yang gelap. "Kau adalah anomali manusia," kata Raja Pasar. Suaranya kini terdengar penuh minat. "Kau tidak takut, kau tidak serakah, dan keinginanmu sangat kecil sehingga ia menjadi besar." Raja Pasar kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Pak Budi. "Aku bisa memberimu rokok yang kau mau, Tuan," ujar Raja Pasar. "Tetapi kau harus tahu, harga di pasar ini tidak bisa dinegosiasikan. Kau harus membayar dengan sesuatu yang setara dengan apa yang kau tolak." "Wah, jangan mahal-mahal, Bapak Raja," pinta Pak Budi. "Saya cuma bawa uang kontan seadanya." Raja Pasar tertawa, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Uangmu tidak berlaku di sini, Tuan," balas Raja Pasar. "Harga rokokmu adalah, ceritakan padaku, apa rahasia ketenanganmu? Bagaimana kau bisa menolak amarah penguasa kegelapan dan mengabaikan semua hasrat duniawi ini? Jual rahasia itu kepadaku." Pak Budi terdiam, berpikir sejenak. Ia menyentuh sarungnya. "Rahasia ya," gumam Pak Budi. "Saya tidak tahu kalau itu rahasia. Tapi kalau Bapak Raja mau tahu, saya akan cerita. Tapi janjinya setelah ini saya dapat rokok ya?" "Tentu saja," janji Raja Pasar. "Katakan padaku." Pak Budi menarik nafas perlahan. Aroma dupa dan sulfur dari pasar gaib memenuhi paru-parunya. Ia menatap Raja Pasar yang duduk di singgasana sutra hitam, menanti dengan sabar. "Begini Bapak Raja," Pak Budi memulai. Suaranya terdengar sangat biasa, seolah ia sedang menjelaskan cara membuat kopi. "Saya tidak tahu apakah ini rahasia atau bukan, tapi saya menyadari satu hal setelah bertahun-tahun hidup." Ia berhenti sejenak, menghela nafas. "Semua yang Bapak Raja jual di sini, keabadian, kekuasaan, kebahagiaan sejati, itu semua barang yang sangat-sangat besar. Saya lihat orang-orang yang mengejar barang besar itu, mereka repot sekali." Raja Pasar hanya mendengarkan. Matanya yang tua seperti bintang mati tidak berkedip. "Saya lihat orang yang punya kekuasaan, tidurnya tidak nyenyak, selalu takut digulingkan. Orang yang mengejar keabadian, mereka pasti bosan karena semua cerita sudah mereka dengar. Bahkan penguasa kegelapan yang tadi marah-marah di luar itu," lanjut Pak Budi. "Dia marah karena tujuannya terlalu besar, mau menghancurkan semua. Itu kan capek sekali Bapak Raja." "Lalu, apa hubungan semua itu dengan ketenanganmu?" desak Raja Pasar. Nada suaranya sedikit menajam. Ia tidak terbiasa mendengarkan filsafat yang begitu sederhana dan menusuk.
Hubungannya adalah skala Bapak Raja. Saya hanya fokus pada skala yang kecil, jawab Pak Budi, menunjuk ke dadanya sendiri. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah dunia, saya tidak bisa mengalahkan iblis, saya juga tidak bisa mengerti kenapa Allah menciptakan bintang. Itu urusan mereka yang besar-besar. Urusan saya cuma satu. Hari ini saya mau naik gunung. Di tengah jalan saya merasa capek dan mau istirahat. Setelah istirahat, saya mau merokok. Itu saja. Keinginan saya sangat sederhana. Jadi, kalau ada masalah besar datang, seperti penguasa kegelapan itu, saya tidak perlu takut, karena dia tidak bisa mengambil rokok saya, kecuali dia mau repot-repot merampasnya. Raja Pasar menyeringai tipis, senyum yang menunjukkan pemahaman yang menyakitkan. Kau mereduksi hidup menjadi sebuah daftar tugas yang sangat pendek, simpul Raja Pasar. Kau tidak memiliki ambisi, sehingga kau kebal terhadap godaan. Bukan tidak punya ambisi Bapak Raja, koreksi Pak Budi dengan sopan. Saya punya ambisi. Ambisi saya adalah menyelesaikan urusan hari ini dengan baik. Kalau rokok saya habis, ambisi saya adalah mencari rokok. Kalau sudah dapat, ambisi itu hilang dan saya bisa tenang lagi. Pak Budi kemudian menceritakan detail saat ia berhadapan dengan penguasa kegelapan. Saat dia marah, saya lihat dia itu seperti anak kecil yang belum tidur. Napasnya terengah-engah, tenaganya habis. Dia teriak-teriak mau balas dendam. Tapi untuk apa? Untuk memuaskan amarah yang tidak ada habisnya. Itu lingkaran setan, Bapak Raja. Saya cuma tanya, untuk apa marah-marah terus? Lebih baik istirahat. Karena saya tidak menawarkan dia kekuasaan atau keabadian. Saya hanya menawarkan istirahat, hal yang paling sederhana dan paling dia butuhkan saat itu. Dia bingung Bapak Raja, karena kemarahan besar itu ternyata bisa dikalahkan dengan istirahat yang kecil. Raja Pasar menyandarkan tubuhnya ke depan lagi, kedua tangannya diletakkan di lutut. Matanya kini tidak lagi bosan, melainkan dipenuhi oleh cahaya pemahaman yang dingin. Kau menjual kepadaku konsep cukup, bisik Raja Pasar. Itu adalah racun bagi pasar ini. Jika semua manusia hanya merasa cukup, maka kami tidak punya apa-apa untuk dijual. Ketidakpuasan adalah mata uang kami. Saya tidak tahu kalau itu namanya cukup, Bapak Raja, kata Pak Budi. Saya cuma tahu kalau sarung saya sudah menutupi aurat, sandal jepit saya masih bisa dipakai jalan, dan di saku saya masih ada uang untuk makan. Kalau sudah begitu, saya tidak perlu khawatir besok akan jadi apa. Karena besok, saya akan mengurus urusan besok. Keheningan menyelimuti tenda. Penjaga batu di luar tidak bergerak sedikit pun. Raja Pasar memejamkan mata. Ribuan tahun ia beroperasi, melihat jutaan jiwa yang menjual hal paling berharga hanya untuk kepuasan sementara. Mereka datang dengan janji kemewahan dan pergi dengan janji kehampaan. Tetapi Pak Budi datang dengan kebutuhan yang paling jujur, rokok. Raja Pasar membuka matanya. Kau benar, Tuan Budi, katanya, suaranya kini melunak, tidak lagi seperti lonceng yang berdentang, melainkan seperti desiran angin di padang pasir. Rahasia ketenanganmu adalah barang yang sangat berharga. Ia bernilai lebih dari semua keabadian yang pernah kami jual. Ia mengulurkan tangannya ke samping. Seketika, dari balik bayangan, muncul sebuah kotak. Kayu kecil yang terbuat dari kayu gaharu diikat dengan pita sutra merah tua. Ini adalah hadiah pertamaku untukmu, kata Raja Pasar. Di dalamnya ada rokok yang kau cari. Bukan hanya satu bungkus, melainkan persediaan untuk 1 tahun penuh. Rokok terbaik yang pernah ada di dunia fana. Pak Budi tampak senang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Raja. Tunggu, potong Raja Pasar. Aku belum selesai membayar hargamu.
Raja Pasar tersenyum lagi. Kali ini senyumnya terasa lebih manusiawi, tetapi tetap mengandung bahaya yang tersembunyi. Aku sudah membeli rahasia ketenanganmu. Sekarang aku harus menguji seberapa kuat rahasia itu. Ia menjentikkan jari di udara. Tiba-tiba tenda itu bergetar. Udara menjadi tebal, dipenuhi aroma emas dan kekuasaan. Di hadapan Pak Budi muncul sebuah peti harta karun yang sangat besar, terbuat dari tulang naga yang dihiasi berlian. Di dalam peti ini, jelas Raja Pasar, suaranya kembali menggelegar. Ada kekayaan yang bisa membeli seluruh jalur gunung ini dan ratusan kota di bawahnya. Emas, permata, dan dokumen kepemilikan. Kau bisa menjadi raja di dunia fana. Ambil ini, dan kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan urusan hari esok selamanya. Pak Budi menatap peti itu. Ia tidak terkejut, tidak silau. Ia hanya menatapnya dengan tatapan seorang pria yang melihat tumpukan sampah yang besar. Wah, banyak sekali Bapak Raja, komentar Pak Budi. Tapi saya tidak mau. Saya tidak punya koper untuk membawanya. Lagi pula, kalau saya jadi raja, saya harus mengurus banyak orang. Itu pekerjaan yang sangat merepotkan. Raja Pasar menghela napas, seolah ia baru saja menghabiskan energi ribuan tahun untuk sebuah lelucon yang gagal. Baiklah, kata Raja Pasar, kau tidak menginginkan kekayaan. Raja Pasar menjentikkan jarinya lagi. Peti harta karun itu menghilang, digantikan oleh sebuah cermin tinggi yang memantulkan sosok Pak Budi. Namun, pantulan itu bukan Pak Budi yang segarang. Pantulan itu adalah Pak Budi, tetapi lebih muda, lebih tegap, mengenakan pakaian sutra terbaik, dikelilingi oleh aura kebijaksanaan yang tak terhingga. Di sampingnya berdiri sosok wanita yang sangat cantik, memegang tangannya dengan penuh cinta. Ini adalah penawaran kedua, ujar Raja Pasar. Ini adalah kehidupan sempurna. Kau bisa kembali ke masa lalu, memperbaiki semua kesalahanmu, hidup dengan cinta sejati, dan memiliki kebijaksanaan Allah di tanganmu. Kau akan dihormati, dicintai, dan tidak pernah merasa sakit lagi. Kehidupan tanpa penyesalan. Pak Budi menatap pantulan dirinya, lalu ia menatap dirinya sendiri yang mengenakan sarung dan sandal jepit. Bapak Raja, kata Pak Budi, kalau saya kembali ke masa lalu, saya harus mengulang semua dari awal kan? Itu kan buang-buang waktu. Saya harus berkenalan lagi dengan istri saya yang sekarang. Saya harus naik gunung lagi. Saya harus mencari rokok lagi. Itu tidak efisien. Lagi pula, tambah Pak Budi sambil tersenyum kecil, saya tidak tahu kalau hidup saya yang sekarang ini punya banyak penyesalan. Kalaupun ada, penyesalan itu yang membuat saya jadi tahu kalau rokok itu penting. Jadi, saya tidak mau mengubah apa-apa. Terima kasih banyak, Bapak Raja. Raja Pasar terdiam, wajahnya yang pucat kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Ia telah menawarkan dua hal yang paling dicari manusia, kekuasaan dan kesempurnaan. Dan kedua-duanya ditolak dengan alasan yang sama, terlalu merepotkan. Kau benar-benar tidak tersentuh, kata Raja Pasar. Suaranya kini terdengar seperti kekalahan. Kau adalah lubang hitam yang tidak bisa diisi oleh hasrat apapun. Saya hanya ingin rokok, Bapak Raja, Pak Budi mengingatkan. Raja Pasar mengambil kotak gaharu berisi rokok yang tadi ia keluarkan. Ia meletakkannya di tangan Pak Budi. Ambil ini, perintah Raja Pasar. Kau telah membayar harganya. Rahasia ketenanganmu adalah bahwa tidak ada harga yang bisa dibayar jika seseorang sudah merasa cukup. Raja Pasar kemudian bangkit dari singgasananya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah, bukan bosan. Jalur keluarmu tidak melalui pasar ini, Tuan Budi, ujar Raja Pasar.
Jika kau berjalan melalui pasar ini, kau mungkin akan meracuni pelanggan kami dengan filosofi cukup itu, dan itu akan membuat kami bangkrut. Ia menunjuk ke belakang singgasana, di mana tirai sutra hitam bergoyang pelan, menampilkan kegelapan yang pekat. Lewatlah dari sana, itu adalah jalan pintas menuju puncak. Kau akan keluar dari wilayah kami dan kembali ke jalur Gunung Arjuno yang biasa. Pak Budi mengangguk, memeluk kotak rokoknya dengan erat. Terima kasih banyak Bapak Raja. Semoga urusan Bapak Raja hari ini juga cepat selesai dan tidak merepotkan. Pak Budi berbalik, melangkah menuju tirai hitam itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Di belakangnya, Raja Pasar duduk kembali di singgasananya, memandangi pintu keluar. Penjaga panggil Raja Pasar. Penjaga batu itu segera muncul di depan singgasana. Ya Raja, jawab penjaga itu. Hapus semua catatan tentang pria itu. Perintah Raja Pasar. Hapus semua ingatan tentang apa yang dia minta. Dan yang paling penting, Raja Pasar menyentuh dahinya, di mana kebijaksanaan ribuan tahun tersimpan. Pastikan tidak ada lagi yang menjual rokok di pasar gaib ini. Kita tidak ingin insiden ini terulang lagi. Pak Budi melangkah melewati tirai hitam. Kegelapan menyelimutinya, tetapi ia tidak takut. Ia hanya memastikan kotak rokoknya tidak jatuh. Dalam beberapa langkah, ia merasakan udara gunung yang dingin dan segar kembali menyentuh kulitnya. Kabut tebal masih ada, tetapi suara riuh pasar gaib kini meredup, digantikan oleh suara angin yang mendesis di antara pepohonan pinus. Ia telah kembali ke jalur pendakian. Di tangannya, kotak gaharu itu terasa berat dan nyata. Pak Budi berhenti sejenak, mengeluarkan sebatang rokok dari kotak itu. Alhamdulillah, gumamnya, akhirnya dapat juga. Ia menyalakan rokoknya, menghisap asap pertamanya. Asap itu terasa nikmat, membuang semua sisa ketegangan dan keanehan dari pertemuannya dengan Raja Pasar. Ia melanjutkan pendakiannya, berjalan santai dengan sarung dan sandal jepit, meninggalkan pasar gaib dan rahasia ketenangannya di belakang. Gunung Arjuno menyambutnya kembali. Tetapi ia tidak menyadari satu hal. Di dalam kotak gaharu yang dipegangnya, bukan hanya ada rokok. Di dasar kotak itu, di bawah tumpukan filter dan tembakau, tersimpan sesuatu yang Raja Pasar berikan sebagai bayaran terakhir. Sebuah batu kecil berwarna hitam legam yang memancarkan kehangatan yang aneh. Batu yang merupakan pecahan singgasana Raja Pasar sendiri yang menyimpan sedikit ingatan dan kebijaksanaan dari penguasa pasar gaib. Pak Budi hanya memasukkan kotak itu ke saku sarungnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membawa pulang oleh-oleh paling berbahaya dari dunia gaib. Pak Budi melanjutkan pendakiannya. Setiap langkah terasa lebih ringan dari yang seharusnya. Rokok di tangannya sudah tinggal setengah, asapnya mengepul lembut, bercampur dengan kabut pagi yang dingin. Ia memasukkan kotak gaharu itu kembali ke saku sarungnya. Kehangatan yang aneh menyebar dari saku itu, terasa seperti kompres hangat di pinggulnya. Pak Budi menduga itu adalah sisa energi dari pasar gaib, atau mungkin hanya reaksi kimia dari kayu gaharu yang sudah berumur ribuan tahun. Ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, kehangatan itu menyenangkan, menghilangkan gigitan dingin Gunung Arjuno yang menusuk. Beberapa menit kemudian, ia berpapasan dengan rombongan pendaki yang turun. Mereka terdiri dari 5 anak muda, wajah mereka pucat dan mata mereka merah karena kurang tidur dan kelelahan. Peralatan mereka lengkap, tetapi semangat mereka habis. "Assalamualaikum Bapak," sapa salah satu dari mereka dengan suara serak, hampir tidak terdengar.
Waalaikumsalam, Nak, jawab Pak Budi mengembuskan asap rokok. Kalian kenapa? Kok lemas sekali? Anak muda itu menggeleng. Kami gagal, Pak. Kabutnya aneh sekali. Kami merasa seperti berjalan di tempat selama berjam-jam. Rasanya berat sekali mencapai puncak. Pak Budi tersenyum. Mungkin kalian terlalu banyak membawa beban, Nak. Tidak semua beban itu ada di ransel loh. Ia berjalan melewati mereka, melanjutkan pendakiannya yang santai. Saat Pak Budi melangkah menjauh, 5 pendaki muda itu berhenti. Mereka saling pandang dengan keheranan yang jelas. "Hei, kalian merasakannya juga?" tanya pendaki pertama. Suaranya tiba-tiba jernih. "Merasakan apa?" tanya yang lain. "Rasa lega yang tiba-tiba," jawabnya, menyentuh ranselnya. "Seperti beban yang tadi mencekik dada, tiba-tiba hilang. Kenapa ya? Bapak tadi santai sekali dengan sarung begitu." Mereka tidak menemukan jawaban. Yang mereka tahu, setelah bersinggungan dengan Pak Budi, kelelahan mereka sedikit terangkat, memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan perjalanan turun yang masih panjang. Sementara itu, Pak Budi tidak menyadari efek yang ia timbulkan. Ia hanya menikmati keheningan jalur pendakian yang kini terasa lebih nyata dan damai. Namun, di dalam saku sarungnya, batu hitam legam itu mulai bekerja. Batu itu adalah pecahan singgasana Raja Pasar yang telah menjadi pusat transaksi jiwa dan ambisi selama ribuan tahun. Batu itu tidak hanya menyimpan kebijaksanaan, tetapi juga jejak dari semua keinginan yang pernah diucapkan di hadapan Raja Pasar. Saat Pak Budi mendaki, energi batu itu mulai berinteraksi dengan energi gunung. Gunung Arjuno adalah tempat yang tua, penuh dengan cerita dan sejarah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pak Budi mulai mendengar suara-suara yang bukan miliknya. Awalnya, itu hanya bisikan lembut seperti suara daun kering yang diseret angin. Tetapi semakin tinggi ia mendaki, suara itu semakin jelas. Harga yang harus dibayar. Jangan pernah merasa cukup. Jual, jual, jual. Suara-suara itu terdengar seperti ribuan orang yang berteriak dalam keheningan. Itu adalah gaung dari pasar gaib yang kini dibawa oleh Pak Budi. Pak Budi mengerutkan kening. Ia berhenti, mematikan rokoknya di batu terdekat. Astagfirullah, gumamnya. Ada apa ini? Perasaan kok jadi rame lagi? Ia memeriksa sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan langkah, tetapi kali ini pandangannya terhadap jalur pendakian berubah. Ketika ia melihat sebuah akar pohon yang melintang, ia tidak hanya melihat akar, ia melihat bayangan seorang pendaki yang terpeleset di akar itu 100 tahun yang lalu, patah kakinya dan tidak pernah ditemukan. Ketika ia melihat batu besar yang ditumbuhi lumut, ia tidak hanya melihat lumut, ia melihat batu itu digunakan sebagai tempat sesajen oleh penduduk lokal, di mana mereka menukarkan hasil panen dengan keberuntungan. Semua itu ingatan dan sejarah yang seharusnya tersembunyi dalam dimensi gaib gunung, kini terpampang jelas di hadapannya. "Waduh," kata Pak Budi mengusap wajahnya. "Rokok baru 1, tapi kok rasanya sudah seperti mabuk berat ya?" Ia mengeluarkan kotak gaharu dari sakunya. Kehangatan batu itu semakin terasa kuat, hampir membakar kulitnya. Ia membuka kotak itu, melihat ke dalamnya. Tumpukan rokok itu masih utuh. Ia tidak melihat adanya batu hitam di bawahnya. Batu itu tersembunyi sempurna di dasar kotak, seolah menyatu dengan kayu gaharu yang gelap. Namun, Pak Budi merasakan ada yang tidak beres. "Bapak Raja Pasar ini aneh-aneh saja," bisiknya. "Minta rokok dikasih rokok, tapi kok malah dikasih bonus yang bikin pusing begini?" Ia menutup kotak itu dengan cepat, memasukkannya kembali.
Ia memutuskan untuk tidak memedulikan suara-suara itu. Jika ia memedulikannya, ia akan terjebak dalam pusaran ingatan dan ambisi orang lain, dan ia sudah bertekad untuk tidak terperangkap lagi. Ia kembali berjalan, memfokuskan pikirannya pada suara napasnya sendiri dan bunyi sandal jepitnya yang bergesekan dengan tanah. Beberapa jam berlalu, matahari mulai meninggi, tetapi kabut di jalur Arjuno tidak pernah benar-benar hilang. Pak Budi tiba di sebuah pos yang dikenal sebagai Watu Jengger. Ini adalah titik yang curam dan berbatu, sering dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di jalur ini. Saat ia mencapai Watu Jengger, suara-suara yang ia dengar mencapai puncaknya. Kali ini, itu bukan lagi bisikan, itu adalah raungan seperti tangisan ribuan jiwa yang menyesal karena telah membuat perjanjian yang salah. Pak Budi berhenti. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, tetapi batu di sakunya justru memancarkan panas yang ekstrim. Panas dan dingin bertabrakan di tubuhnya. Tiba-tiba ia melihat. Ia tidak melihat hantu atau sosok gaib, tetapi ia melihat alur energi. Ia melihat bagaimana setiap pendaki yang melewati Watu Jengger meninggalkan sebagian kecil dari harapan mereka di sana, dan bagaimana energi harapan itu disedot perlahan oleh gunung. Ia melihat gunung bukan hanya sebagai massa tanah dan batu, tetapi sebagai entitas yang bernapas, yang berdagang dalam skala waktu geologis. Dan di tengah pandangan yang mengganggu itu, ia melihat bayangan Raja Pasar. Bayangan itu muncul di permukaan batu besar di depannya, bukan sebagai sosok utuh, tetapi sebagai senyum licik yang terukir di udara. "Kau pikir kau bisa lolos tanpa membayar, Tuan Budi?" Suara Raja Pasar bergema, tetapi bukan melalui telinganya, melainkan langsung di dalam pikirannya. Pak Budi menarik napas panjang. Ia meraih kotak gaharu itu, menariknya keluar dari saku. "Bapak Raja," katanya, berbicara keras ke udara kosong. "Saya sudah bilang, saya tidak mau apa-apa. Saya hanya mau rokok. Kenapa Bapak kasih saya oleh-oleh yang merepotkan begini?" Ia memandang kotak itu dengan tatapan serius. Ia tahu benda yang ada di dalamnya yang tidak ia lihat adalah sumber dari semua kekacauan persepsi ini. Batu itu, pecahan singgasana Raja Pasar, bukanlah hadiah, itu adalah pengait. Raja Pasar tidak bisa mengambil nyawa Pak Budi karena Pak Budi sudah merasa cukup. Jadi, Raja Pasar memberikan Pak Budi sesuatu yang akan menariknya kembali ke dunia perdagangan dan keinginan, bahkan jika Pak Budi sendiri tidak menginginkannya. Pak Budi baru saja membawa pulang sebuah magnet untuk masalah goib. "Allah, Allah," desahnya. "Pendakian saya yang santai, kenapa jadi begini?" Ia membuka kotak gaharu itu lagi, kali ini dengan niat yang berbeda. Ia tidak mencari rokok, ia mencari batu itu. Ia memasukkan jarinya ke dalam, merogoh tembakau dan filter. Akhirnya, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan sangat hangat. Ia menariknya keluar. Di tangannya tergeletak batu hitam legam seukuran kelereng, memancarkan cahaya redup seperti bara api yang sudah lama padam. Batu itu terasa berat, seolah menyimpan bobot ribuan tahun. Saat Pak Budi memegang batu itu, suara-suara di Watu Jengger langsung terdiam. Kabut terasa membeku, Gunung Arjuno menahan napasnya. Pak Budi menatap batu itu. Di permukaannya yang halus, ia melihat